Kegiatan reses tahap ketiga masa sidang ketiga tahun 2025 kembali digelar oleh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 3. Kegiatan menyerap aspirasi masyarakat ini berlangsung di Kampung Tanjung Jaya, Kecamatan Bangurejo pada Selasa 24 Juni 2025. Reses diikuti anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 3 antara lain Muslim Ansori, Karik Joko Suprihatin, Zainul Abidin, Nuria, Ujang Mahmud, Tony Sasrajaya, Umar Ahmad, Muslim Ansori. Dalam suasana penuh keakraban, masyarakat setempat menyampaikan berbagai aspirasi yang menjadi kebutuhan mendesak di lingkungan mereka. Beberapa aspirasi yang disampaikan warga antara lain perbaikan dan pembangunan saluran drainase untuk mengatasi genangan air saat musim hujan, pengadaan dan dukungan program Kartu Indonesia Pintar, serta menambahkan fasilitas dan bantuan operasional bagi madrasah yang ada di kampung tersebut. Selain itu, masyarakat juga berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap intensif guru madrasah yang dinilai masih terbatas. Aspirasi tersebut ditampung dan dicatat sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah ke depan. Reses ini juga menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan real di lapangan yang seringkali belum tersentuh dalam perencanaan program oleh pemerintah daerah. Anggota Dewan yang hadir menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat, khususnya dalam sektor pendidikan dan infrastruktur dasar. Mereka berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah kampung, dan DPRD dapat terus terjalin demi kemajuan Kampung Tanjung Raya secara berkelanjutan. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi pun tapi ngalipuro. Kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3 yang hadir pada pagi siang hari ini yang saya hormati, kepada Bapak Camat Kecamatan Bangurejo dalam hal ini diwakili Ibu Sekjan Bu Susilowati, pada Ketua PPK, anggota PPK Kampung Tanjung Jaya yang saya hormati, pada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat Kampung Tanjung Jaya yang saya hormati, kepada rekan-rekan media yang hadir pada pagi siang hari ini yang saya hormati. Pertama, marilah kita senantiasa menjaga rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita senantiasa masih selalu diberikan kenikmatan yang paling utama, nikmat sehat, nikmat sempat, juga nikmat iman, dan semoga Allah senantiasa memberikan nikmat-nikmat lain pada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Balai Kampung Tanjung Jaya dalam acara reses
anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3, dan mudah-mudahan pertemuan kita akan tercatat sebagai amal ibadah kita yang baik, dan mudah-mudahan acara reses pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama yang ingin saya sampaikan, selamat datang kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3. Mudah-mudahan nanti bisa membawa apa yang kita harapkan, khususnya di Kecamatan Bangunrejo. Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama kita ikuti nanti paparan dari anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Lampung Tengah, yang mudah-mudahan nantinya kita sama-sama bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh para anggota-anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, dunia kami juga mengucapkan ribuan banyak terima kasih untuk BPK, tokoh masyarakat, tokoh agama Kampung Tanjung Jaya yang menyempatkan bisa mengikuti acara reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami masyarakat Kampung Tanjung Jaya mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada anggota-anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3. Tentunya itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, masyukurillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang sangat kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3, yang sangat kami hormati Pak Camat Bangunrejo, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sekjam, yang sangat kami hormati Bapak Kepala Kampung, mudah-mudahan sehat selalu Pak. Yang sangat kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, semua perangkat kampung, Kampung Tanjung Jaya, serta semua hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini, yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenankannya pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir memenuhi undangan kami dalam rangka reses anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua bahwa di Kabupaten Lampung Tengah ini anggota DPRD-nya ketika reses melaksanakan kegiatan program reses ini dilaksanakan secara bersama-sama. Memang hadirnya ke kantor DPRD itu masing-masing warnanya, ada kuning, ada putih, ada hijau, merah, oranye, berangkatnya ke sana. Tapi setelah duduk dilantik menjadi anggota DPRD, maka kembali ke masyarakat, tidak lagi ngomong merah, kuning, hijau, putih, tetapi bersama-sama niatnya bareng-bareng membangun Kabupaten Lampung Tengah. Oleh karenanya ini adalah wujud dari kebersamaan kami, kita semua. Mudah-mudahan dengan bersama-sama ini, mudah-mudahan dengan kebersamaan ini, apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semua dengan kehadiran kami ber-11 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3 ini, mudah-mudahan bisa terwujud harapan-harapannya. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, izin dari 11 anggota DPRD baru ini yang dapat hadir pada saat ini. Insya Allah nanti yang lain menyusul kita, membersamai kita di sini, karena ini adalah tugas kami selaku anggota DPRD seperti yang
menjadi bagian dari tugas kami ini adalah reses pada kesempatan kali ini. Reses adalah tugas DPRD secara formal turun ke dapil masing-masing. Dalam 1 tahun kita wajib mengadakan kegiatan seperti ini minimal 3 kali dalam 1 tahun. Walaupun sebenarnya reses ini juga setiap hari sebenarnya kita berinteraksi dengan Bapak Ibu semua ya, akan tetapi resminya jaring aspirasinya adalah pada saat pertemuan seperti ini. Silakan Bapak Ibu nanti disampaikan unek-uneknya, disampaikan usulannya terkait program pembangunan, harapan-harapan yang ada khususnya di Kampung Tanjung Jaya ini. Silahkan semuanya, tidak apa-apa. Nanti ketika kita sudah selesai reses ini, terus kemudian silahkan. Nah ini yang baru hadir ini, kalau Bapak Ibu belum kenal, namanya Ibu Erna Lismawati. Sekarang Bu Nuriyah ada saingannya. Beliau dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, ada di Komisi 3, Komisi Bagian Pembangunan. Saya lanjutkan Bapak Ibu bahwa setelah reses ini selesai, nanti kita rangkum dan kita paripurnakan di gedung DPRD. Kita sampaikan ke Bupati apa yang menjadi hasil aspirasi kita pada saat kita turun ke bawah oleh eksekutif untuk menjadi program kerja dan program pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan nanti usulan-usulan dan harapan-harapan masyarakat Kampung Tanjung Jaya ini bisa terrealisasi. Amin. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti lebih luas lagi kita bisa berdiskusi bersama, ngobrol tentang pembangunan yang ada di Kampung Tanjung Jaya, khususnya Kecamatan Bangurejo pada umumnya, dan lebih umum lagi adalah Kabupaten Lampung Tengah. Baik Bapak Ibu yang sangat kami hormati, kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini satu perahu sama Haji Ujang Mahmud. Kalau Haji Ujang di sini saya rasa udah nggak diragukan lagi. Baik Ibu Bapak, tadi udah dijelaskan panjang lebar sama beliau Mas Muslim. Artinya di sini ada dari Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3 sampai Komisi 4. Masing-masing mempunyai tugas peranannya. Jadi Ibu Bapak bisa mengutarakan apa pendapat tentang di kampung ini, pembangunan, masalah pemilihan kepala kampung ke depan, masalah apa aja keperluan jenengan. Itu saya mulai 3 pertanyaan. Sebut nama, alamat dusun mana, RT mana, itu ya Ibu Bapak ya. Monggo, dari siapa dulu? Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan seluruh rombongan yang saya hormati, kepada Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Ibu Secam yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Kampung
Kampung Tanjung Jaya, Bapak Oktavianus Hermanto yang saya hormati. Langsung saja, Bapak. Nama dulu, Pak. Nama saya Herman, alamat Dusun 3, RT 8, Kampung Tanjung Jaya. Saya ingin mengajukan drainase jalan provinsi dan jalan kabupaten. Yang untuk jalan kabupaten itu volumenya sekitar 600 meter. Di Simpang Iras. Untuk jalan provinsi, untuk volumenya sekitar 1000 meter, Pak. Yang kedua, saya ingin mengajukan BPJS gratis untuk Kampung Tanjung Jaya. Untuk masyarakat Kampung Tanjung Jaya yang tidak mampu, Pak, ataupun yang sudah dapat BPJS, cuman sudah tidak aktif lagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para anggota Dewan, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dapil 3. Yang pertama, kami semua warga Kampung Tanjung Jaya niki nek coro di ninggal campur-campur boten napa nggih. Napa? Saking nom-nomane Kanjeng Nabi Muhammad sampai Kanjeng Nabi Muhammad nilar niki sampai saat niki 2 periode saya, Pak. Di periode pertama saya itu ada satu akses yang menghubungkan antara Kabupaten Lampung Tengah dan Pesawaran. Ini jalan kabupaten. Ini terkendala di jembatan Loai Marias. Akses jalan itu dulunya sangat hidup sekali, Bu. Ini yang sangat memprihatinkan untuk para petani kita, baik petani sawit, karet, jagung, dan padi. Ini kami mengusulkan, bahkan kami sampai ke pusat kami pernah mengusulkan. Ini sampai hari ini belum terrealisasi dan itu kewenangan dari kabupaten sebenarnya. Jembatan itu sepanjang 13 meter yang kami harapkan, lebar 3 meter. Yang kedua, kami juga mengusulkan jalan dari Tanjung Jaya menuju Sri Pendowo. Itu kewenangan kabupaten. Yang ketiga, kami mengusulkan juga jalan dari Tanjung Jaya menuju Anak Tuhan melewati Mekarjaya, dan kebetulan di situ jalan itu bisa menuju aksesnya Pak Ujang supaya lebih mudah mengeluarkan pembibitan. Dan betul sekali masyarakat kami yang hari ini pernah mendapatkan BPJS gratis ini sudah tidak aktif lagi dan banyak. Kami berulang-ulang untuk mengusulkan itu, namun sampai hari ini belum terrealisasi. Mudah-mudahan dengan yang sekarang ini anggota-anggota Dewan yang energik, mudah-mudahan apa yang menjadi permohonan kami ini bisa terrealisasi, Pak. Untuk prioritasnya kami mohon betul ini untuk jalan akses jembatan Loai Marias yang menghubungkan antara Kabupaten Lampung Tengah dan Pesawaran. Tentunya itu, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suyono, Pak. Alamat Dusun 6P, Tanjung Jaya. Untuk selanjutnya, ke hadapan Bapak Kepala Kampung yang saya hormati beserta perangkap kampungnya, ke hadapan Bapak Camat atau yang mewakili yang saya hormati, juga ke hadapan semua anggota Dewan dari Provinsi Lampung, baik Bapak atau Ibu yang saya hormati. Jadi langsung aja ini Pak juga mengulas kembali apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung masalah pembangunan jalan, terutama untuk di bidang pembangunan Bapak yang berwenang. Jadi sekali lagi
saya mewakili khususnya dari BPK juga, dari masyarakat, untuk ya paling enggak diutamakan untuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, bukan jalan Bu, jembatan yang disampaikan dari Tanjung Jaya untuk menuju Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Tengah ke Kabupaten Pesawaran. Itu letaknya di Kali Cimarias, ya nggak jauh dari sini, mungkin kurang lebih 1 kilo nggak ada itu. Jadi untuk itu kami mohon kepada semua yang hadir, baik yang berwenang maupun yang tidak, itu tolong dibantu untuk direalisasikan ya Pak ya. Kami mohon, saya mewakili juga dari masyarakat petani khususnya, karena apa, memang sana itu udah banyak betul ininya Pak, risiko untuk jalan itu, karena udah memang nggak layak dipakai Pak. Kami mohon sekali lagi, saya mewakili dari pertanian, Bapak Ibu Tani, dan juga dari BPK untuk segera ditindaklanjuti ya. Nah untuk keduanya saya juga mewakili dari Gapoktan Mitra Jaya. Ini dari pertanian ini khususnya. Jadi kami mohon dan juga minta untuk apa ya bahasanya, untuk ditanggapi lah banyak. Jadi untuk bahan pemanen itu komben untuk manen padi, karena di sini sementara ini komben ini masih nggak ada, masih kurang bahasanya. Untuk kemarin itu banyak yang apa ya, udah ketuaan padinya, jadi banyak yang rusak, jadi terpaksa nggak masuk di KUDK gabah ke Bulog itu karena rusak. Itu aja mungkin dari permohonan dari saya mewakili masyarakat juga khususnya petani dan dari BPK. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 4 dan jalan Komisi 3. Terus yang Pak Kepala Kampung hampir sama, ya saya pastikan sama dengan Pak Suyono, masalah jembatan. Ada satu yang poin kedua, masalah pertanian. Artinya di sini lengkap Ibu Bapak, teman-teman di Komisi 1, 2, 3, dan 4. Mungkin untuk pertanyaan dari Pak Herman bisa saya langsung melempar ke Komisi 3, yaitu Haji Zainul. Kebetulan beliau adalah Ketua Fraksi di Gerindra dan sekaligus anggota Komisi 3. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Kampung beserta jajarannya, yang saya hormati Pak Camat atau mewakili, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang saya hormati anggota BPK seperti hadir juga, dan kawan-kawan anggota DPRD khususnya Dapil 3. Di sini saya akan menanggapi apa menjadi usulan Bapak Eman masalah drainase kabupaten dan provinsi. Ini saya ngomong jujur dan terbuka aja ya, daripada nanti udah ditunggu-tunggu barang nggak nyampe, kan pada kecewa kan. Jadi kalau menurut saya, Pak Lurah beserta masyarakat yang hadir, kita nggak perlu muluk-muluk, tapi kita ambil satu poin yang pokok pentingnya apa. Jadi nanti dibikinkan proposal, nanti dilampirkan tanda tangan kami yang hadir, kita dorong untuk supaya cepat dianggarkan, bisa terlaksana. Karena begini, drainase kabupaten, provinsi, jembatan, jalan, karena dalam 1 tahun itu nggak mungkin kabupaten mengucurkan dana untuk pembangunan di kampung itu sekalian 2 titik.
jembat terus jalan, itu nggak mungkin. Karena apa? Kita ini 311 kampung, 301 kampung, 10 kelurahan. Sedangkan anggaran tidak mungkin mencapai sampai 300 kampung. Kalau dia diambil 1 miliar aja itu udah 301 miliar. Kalau anggarannya ada 80 miliar, menyampai mana? Makanya saya nggak mau muluk-muluk. Karena apa? Rumah saya di Sidodadi, di Kecamatan Bangun. Mungkin banyak juga yang kenal saya, mungkin. Walaupun dulu nggak pernah milih saya, tapi kenal saya mungkin ya. Nah, maka saya nggak muluk-muluk Pak Lurah. Muluk-muluk ditunggu baik perubahan, baik anggaran murni tahun depan nggak hadir, kan malu ya kan? Makanya kalau menurut saya, prioritaskan apa Pak Lurah, nanti dibikinkan proposal, bisa dititipkan ke Pak Ujang Mahmud. Apalagi Pak Ujang Mahmud ini asli orang Tawijaya. Bupati sekarang ini, bupatinya Pak Ujang Mahmud. Saya yakin kalau Pak Lurah dan Pak Ujang Mahmud ada kerja samanya yang baik, saya yakin kucuran anggaran Tawijaya luar biasa. Saya yakin itu. Nanti jadi bikinkan proposal, nanti dilampirkan tanda tangan kami yang ada di sini, dititipkan di Pak Ujang Mahmud, dan Pak Ujang Mahmud langsung ada bupatinya. Ah, ini kampung saya. Malu saya, malu bupati, kan begitu Pak Ujang Mahmud. Kami mendorong. Cocok gak kira-kira? Daripada muluk-muluk ya drenasi, kita masuk positif, di mata positif, nol, kan malu. Nah, malu itu saya juga nggak mau ikut malu itu Pak Lurah. Maka saya sampaikan, ambil prioritasnya apa Pak Lurah, bikinkan proposal, nanti dilampirkan tanda tangan kami 11 yang ada di dapur 3 ini. Kuat kami mendorong, titipkan aja Pak Ujang Mahmud, biar langsung dia. Kalau Pak Ujang Mahmud mau jam berapa aja mau ada bupati, gampang, orang bupatinya Pak Ujang Mahmud. Ya, mungkin itu jawaban sederhana dari saya ya. Daripada muluk-muluk nggak ada kenyataan, malu Pak ya. Mungkin itu aja dari saya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal Pak Lurah hari ini aja difokuskan 1 titik poinnya. Apa yang diprioritaskan untuk kampung ini? Dengan anggaran dana Kabupaten Lampung Tengah, di sini ada beberapa poin. 1 aja difokuskan, biar 11 anggota dewan di dapil 3 ini tanda tangan hari ini, nanti proposalnya dibawa sama Haji Ujang, ya kan? Haji Ujang yang berdomisili. Siap. Cukup. Saya di Komisi 4 bareng dengan Pak Haji Umar. Jadi yang izin saya ngomong nih Pak Haji Umar. Tenang Pak, di sini ada Pak Ujang Mahmud, kampung dia selesai. Karena kami anggota dewan di sini punya desa binaan masing-masing Pak ya. Kalau di Kecamatan Sedanggung Pak sampai Waleh harus bantuan, oke? Baik. Sekarang bicara masalah BPJS. BPJS itu Pak, ada program pelayanan kesehatan nasional buat masyarakat. Ada 2 tipe Pak. 1 BPJS Mandiri, 1 PBI. Dua-duanya bayar Pak. Bedanya 1 dibayar oleh personal itu sendiri, 1 dibayar oleh pemerintah. Kalau Bapak bicara BPJS gratis, sebenarnya nggak gratis Pak, pemerintah yang bayar. Ini perlu dimengerti di sini Pak ya. Nah, dananya dari mana Pak pemerintah itu untuk membayar BPJS? Ada 3 sumber pendanaan untuk BPJS. 1 pusat, provinsi dan Kabupaten Lampung Tengah. Kenapa kok BPJS sekarang ini banyak yang non aktif, betul Pak? Karena memang dari pusat ada pengurangan, ada di provinsi juga ada pengurangan. Sebabnya apa? Bisa jadi pergantian kakak.
Misalnya Bapak dapat PKH, Bapak dapat BPJS PBI. Kita biasakan PBI Pak ya. PBI itu program bantuan iuran, bukan gratis ya Pak ya. Sekarang kita kalau bicara BPJS jangan lagi BPJS gratis, tapi BPJS PBI. Karena Bapak tetap bayar, hanya dibayar oleh pemerintah. Nah, sumber dana pertama dari pusat, kedua dari provinsi, ketiga dari kabupaten. Kemarin kalau dari pusat udah Bapak udah tahu Pak ya. Nah, dari provinsi kemarin ada Pak program dari Pak Mirza. Mungkin belum nyampe ke Tanjung Jaya Pak ya. Nah, beloknya ke Sedangagung bangun rencananya Pak Saido. Nah, ini ada lagi dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Pak, yaitu BPJS PBI dari dana sumbernya Kabupaten Lampung Tengah dari pajak rokok. Jadi kalau bapak-bapak merokok itu ada sumbangan Pak untuk kesehatan. Dan menurut survei juga Pak, merokok itu lebih sehat daripada tidak merokok katanya. Tepuk tangan dulu Pak. Nah, ini analisis dari ahli luar katanya. Katanya kalau nggak merokok sering ngalamun, pikirannya kemana-mana, gerujang. Tapi kalau merokok tenang, katanya gitu. Jadi saya baru kali ini Pak, selama reses baru ketemu di Tanjung Jaya. Tidak hanya bicara jalan Pak. Biasa kalau kami reses jalan sore yang mana kecuali jalan. Tapi di sini ada BPJS, ada pertanian, luar biasa untuk Tanjung Jaya. Itu kita harapkan, karena program kita ini banyak Pak, gak cuma jalan gitu loh Bu, boleh Ibu tanyakan kepada kita. Jadi tadi Bapak sampaikan yang tidak mampu Pak ya, mau minta PBI, betul? Dan kalau ada timbul pertanyaan, sering timbul pertanyaan, kalau yang mandiri bisa nggak berubah ke BBI? Bisa, asal kriterianya masuk gitu. Jadi Bapak silahkan nanti, berapa Pak kita kasih Pak Umar? 400, 300? Jangan terlalu banyak Pak ya, karena terus terang aja udah keserap banyak oleh anggota Dewan. Ini termasuk terlambat Bapak mengusulkan kepada kita. Jadi Pak Kepala Kampung 200, Bapak minta 200, berarti saya mau kasih 500. Oke 500 ya, deal. Nanti aplikasinya saya kasih ke Bapak Kepala Kampung. Pak Kepala Kampung, tolong bapak-bapak yang mau usul PBI, daftarnya ke Kepala Kampung cukup membawa kakak. Karena di dalam ajuan itu ada alamat, ada nama, ada alamat, ada RT, ada RW, ada NIK, ada nomor kakak, dan bla bla semuanya. Nanti kasih ke Kepala Kampung, ke Balai Desa, sama Bapak Balai Desa nanti dimasukkan ke Pak Lurah, ke ada Excel. Nanti saya kasih Excel. Pak ya, nanti prosesnya 2 bulan. Kalau saya terima, saya dengan Pak Umar yang memperjuangkan Pak ya di Komisi 4. Kalau nanti Bapak saya terima bulan ini Pak. Ini bulan apa Pak? Juni ya. Juni ini udah akhir Juni Pak ya. Juni, Juli, Agustus baru bisa dicek aktif atau tidak. Tapi kalau Bapak ngasihnya kepada saya bulan Agustus, berarti Oktober baru aktif. Karena prosesnya 2 bulan dari masukan. Nah, yang disampaikan itu sering sekali ditanyakan Pak masalah kartu, makanya Bapak sering-sering update TikTok saya Pak. Cari duit juga Pak. Jadi masalah kartu sekarang sudah tidak ada lagi kartu BPJS. BPJS tidak mengeluarkan kartu lagi. Itu BPJS sudah melekat ke NIK, nomor induk kependudukan. Kalau Bapak misalnya mau berobat, silakan tunjukkan KTP-nya saja. Di situ sudah, monggo Mas Iqbal. Ini Mas Iqbal dari PAN Pak ya, alamat Kalirejo dari Komisi 1 kalau nggak salah. Masalah kepemerintahan dari PAN. Jadi gitu Pak ya, tadi saya mana? Jadi tidak ada kartu, ditunjukkan saja KTP. Jadi lebih simpel sekarang. Gitu Pak ya. Nah nanti bapak-bapak harus, makanya saya kepingin dari Komisi 4 saya dengan Pak Haji Umar selalu menyarankan kepada masyarakat, tolong Bapak update masalah administrasi pribadi Bapak. Bapak harus ngecek kakak Bapak ini aktif atau tidak. Bapak harus ngecek BPJS Bapak itu aktif atau tidak. Cukup menggunakan WA ngeceknya. Nanti saya kasih nomornya Pak. Ya Pak ya, Bapak simpan itu nomor di WA, nanti keluar judul BPJV Pandawa, Bapak ikutin aja, masukkan, nanti ketahuan di situ Bapak aktif atau tidak. Kalau Bapak tidak aktif, lapor lagi kepada kami.
Kan gitu. Jadi cukup jelas ya Pak ya. Jadi nanti silakan bapak-bapak yang hadir di sini besok bawa kakaknya ke kantor desa. Jangan juga nanti biasanya nih bapak kepala kampung nih biasanya dia ngambil aja sendiri ya Pak ya. Dia ngambil data sendiri yang tidak hadir terdaftar, yang hadir tidak terdaftar. Jadi bapak-bapak yang datang saja. Jadi Pak Lurah menunggu aja, yang masyarakatnya datang ngasih kakak itu yang didaftar. Dapatnya 100 kirim ke saya, dapatnya 200 kirim ke saya. Kan ada Pak, nanti saya sama Pak Umar, bukan saya pribadi Pak, ini Komisi 4 yang memperjuangkan Pak ya. Oke, terima kasih Bu Nuria sama Jumat. Jelas toh Bu, Pak? Artinya di sini bukan semua orang jenengan mampu masuk, jenengan mampu. Lah mesaknya sing ora wong betul-betul yang sangat memerlukan. Ya Pak Lurah, tidak semua orang didata dalam ruangan ini. Ini orang yang betul-betul memerlukan ikut Bapak. Ya, ojo seneng nenek gratis ndang-ndang, wape telepon nih, engko Pak Lurah bayane kon data, woi, adik-adik dhisik, gak iso. Orang yang sangat memerlukan itu Bapak, artinya itu, ya. Mungkin udah terjawab 2 item. Nah selanjutnya masalah pertanian, saya lempar langsung ke beliau Haji Ujang yang punya wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, ke depan Bapak Kepala Kampung Tanjung Jaya serta Bapak-bapak sama anggota dewan yang saya hormati dan juga ke depan hadirin sekalian yang saya hormati. Langsung saja menyikapi apa yang kaitannya dengan bidang pertanian. Ada beberapa yang tadi terkait pertanian, mengenai alat pertanian dan transport dan lain sebagainya. Juga saya juga sama, sehingganya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Tanjung Jaya sengaja reses tahun ini dengan berbagai pertimbangan yang ada, saya bawa ke Tanjung Jaya. Kaitannya juga alhamdulillah juga dukungan kawan-kawan semua, anggota dewan juga merestui, sehingganya alhamdulillah dengan segala keterbatasan reses ini dilakukan di Tanjung Jaya diantaranya. Karena satu kali sidang Bapak Ibu sekalian cuma 3 kampung kami turun itu dalam satu kali sidang masa reses tadi, dan sehingganya apa yang kesempatan ini diajukan tentu mana-mana yang lebih urgent supaya bisa tertampung berbagai melalui fraksi dan komisi masing-masing. Di sini ada komisi 1 sampai komisi 4 yang mempunyai bidang lain-lain, sehingganya semua yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian khususnya di Tanjung Jaya ini semuanya bisa tersampaikan dengan Bapak Ibu anggota dewan yang ada di depan kita yang sesuai dengan bidang tadi. Kemudian juga seyogianya yang menyampaikan di sini ada Ketua Komisi 2 saya, punya Bapak Pian, gitu, dan juga Bapak Kade, itu yang kaitannya terkait dengan pertanian, perkebunan, peternakan, UMKM dan lain sebagainya yang terkait dengan tupoksi ada. Kaitannya dengan pertanian, Bapak Ibu sekalian, walaupun toh waktu sebelum reses, dikarenakan kita juga kemarin belum mendapatkan bantuan komben ya, alat panen, saya juga langsung mendengar langsung, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian mengetahui dan gak apa-apa saya sampaikan supaya mengetahui bahwa tanpa dalam reses dilakukan pada dalam siang hari ini juga, selama ini juga sudah saya lakukan kaitannya dengan hak yang ada. Di antaranya memang musim panen kemarin juga saya juga menerima laporan bahwa panen terlambat, padinya sudah roboh,
ketuaan, bahkan ada kombet yang ada, sampai juga saya juga mendengar bahwa di sawah itu sampai rebutan, seolah mau berantem, rebutan pengen duluan. Dan saya itu juga waktu itu juga saya datangkan alat 2, bisa antaranya 1 saya turunkan di Tanjung Jaya, walaupun itu untuk penggunaan hak pakai. Ya, gitu Bu ya. Ada mungkin yang kenapa ya? Ya, di antaranya karena kemarin waktu yang sangat mendesak, sehingga saya ajukan ke brigade untuk alat ditarik ke Tanjung Jaya. Di antaranya Jaya Primurjo dan Tanjung Jaya, di antaranya Tanjung Jaya juga kebagian, dan sudah selesai masa panen, baru bahkan saya kembalikan alat komben itu ke brigade, nongkrongnya sampai sebulan lebih di Tanjung Jaya. Sampai habis saya bilang jangan diambil dulu, tetapi sudah 1 bulan lebih tidak diambil yang panen karena sudah selesai, baru diambil kembali. Dan kaitannya juga dengan karena itu juga sama, bagaimana panen melimpah ini susah ngejualnya, sudah diupayakan, dan alhamdulillah satu-satunya Bangun Rejo yang kemarin mendapatkan kontrak dengan Bulog. Bapak Ibu mungkin terus terang saja, baru Tanjung Jaya melalui gapoktannya yang diambil kelompok yang sudah ada, yang sudah luburkan itu. Dikarenakan nah tadi betul disampaikan dengan kawan-kawan yang lain, yuk kita jalin harmonisasi dengan baik sehingga semuanya peranan yang ada bisa berfungsi dengan baik. Kaitannya juga yang lain, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang tadi disampaikan juga oleh beliau untuk komben, apakah supaya dapat bantuan apa pinjaman, pasti yang diajukannya bantuan ya, nanti bisa diproses baik juga walaupun kita ada di komisi masing-masing, bagian masing-masing, tetapi kita juga ada kontak dengan Bapak Ibu sekalian sesama anggota dewan ini, ada lintas komisi. Di antaranya juga walaupun beliau Ibu Nuriyah yang ada di komisi 4 tadi, tidak sedikit beliau menurunkan alat pertanian. Nah itu juga makanya kaitannya dengan sengaja hari ini itu saya ajukan Tanjung Jaya dijadikan tempat reses itu semuanya supaya bisa terakses itu. Jadi itu kaitannya. Kemudian yang lain-lain tadi yang kompet bisa juga disesuaikan dengan proposal yang ada, nanti sama-sama kita kawal. Demikian juga yang tadi dijelaskan oleh beliau Bapak Sainul juga, iya, yuk kita sama-sama berjuang membangun demi kemaslahatan umat ini khusus Kampung Tanjung Jaya supaya sama-sama bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang lain-lain tadi kaitannya dengan kompet ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dengan Bulog kita juga alhamdulillah kemarin bahkan bisa membantu menyelamatkan petani-petani di kabupaten lain melalui pintu masuk Gabah. Kita bisa masuk ke Bulog melalui kelompok tani binaan kita, dan alhamdulillah Tanjung Jaya kayaknya sudah terserap semua, baru dibantu dengan yang kawan-kawan yang masuk itu sudah terserap. Itu hasil perjuangan kita bersama-sama Pak Ibu. Tahun besok seperti di sini juga sudah saya dengar Bapak Supri selaku gapoktannya nanti bisa lebih berfokus kaitannya dengan pertanian ke depan, apalagi tadi Bapak Lurah sudah insya Allah dengan segala keterbukaannya sudah menyampaikan apa yang disampaikan tadi bisa terjadi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Mbak Nuria saya panggil Empok, kalau mau didengar ngomong, saya harus ngomong ini. Tadi masalah BPJS dulu. BPJS Mbak Nuria atau Empok saya ini sudah memperjelaskan banyak sekali. Saya kasih tambahan. Mungkin dia lupa. BPJS yang belum masuk itu harus didaftar dulu, bahasanya DTKS, DTKS atau DTSK. Sekarang DTSEN, daftar tunggal sosial ekonomi kalau nggak salah itu. Jadi tetap juga bapak-bapak ibu-ibu yang mau dapat PBI, mau dapat PKH dan lain-lain itu harus didaftarkan sistem.
Kalau tidak didaftarkan, tidak masuk sistem. Daftarnya ke siapa? Ke operator. Datang, temuin operator, sampaikan cukup KTP dan KK. Terkadang butuh juga foto rumah. Tadi nama saya Tony Sastra ya, Nama saya Tony Sastra Jaya, mungkin ada yang belum kenal. Udah mau. Ya tadi daftarkan ke operator. Daftarnya tidak bisa setiap hari. Operator itu terbuka itu dari tanggal 15 sampai tanggal 30 inputnya. Kalau daftar tanggal 2, tanggal 3 nggak masuk, Bu. Jadi tanggal 15 sampai tanggal 30. Tanggal-tanggal itu kalau mau didaftarkan di DTSEN. Jadi tadi yang ada permasalahan tentang kok tiba-tiba masuk di database PNS, yaitu mungkin kesalahan operator, bisa diperbaiki. Di situ juga ada pendamping nanti, ada pendamping di tiap-tiap desa itu ada pendamping PKH. Pendamping PKH itu yang akan coba untuk masukin. Selanjutnya, tadi sih saya dengar seolah-olah ini Pak Kagam kita hubungan kurang harmonis. Saya kurang setuju. Jiwa Pak Kagam itu seperti jiwa militer. Dia hormat dan tunduk kepada atasannya. Siapapun atasannya dia pasti hormat. Mau dirayu apapun nggak mau. Nah itu saya belajar dan dia guru saya. Dia hormat sekali kepada siapa atasan. Saya yakin tahun ini sangat hormat dengan Mas Dito. Sangat hormat dan sangat mengikuti perintah-perintah pimpinannya. Jadi kalau berpikir bahwa Pak Lurah atau Pak Kakam kita tidak harmonis kepada pimpinan sekarang, itu bohong. Kalau dulu dia pasti pimpinan dia Pak Musa mau cerita bagaimana, saya dirayu waktu itu nggak mau, saya tetap Pak Musa. Tapi kalau sekarang tetap Pak Dito. Jadi kalau cerita di luar Pak Kakam tidak harmonis kepada pimpinan, saya menyangkal, saya pastikan tidak. Tuh, selanjutnya tadi tidak ada pertanyaan hukum. Permasalahan hukum. Kalau ada permasalahan hukum bisa komunikasi sama saya. Kebetulan saya di Komisi 1. Komisi 1 tentang hukum apapun. Jangan hukum rimba, tapi kalau hukum rimba Pak bukan. Jangan hukum rimba. Hukum masalah apapun. Ada masalah pidana, perdata, telepon saya, WA saya. Jangan bicara, wah itu pasti baik, gratis. Kalau ada masalah hukum, saya juga pernah sampaikan ke Pak Lurah, kumpulkan tokoh masyarakat, minimal RT atau kadus atau bayan, saya beri sosialisasi hukum, saya kasih ilmu bagaimana cara menyelesaikan hukum, bagaimana kalau kita ada masalah hukum, insya Allah akan saya bantu, siapapun bisa. Kalau bicara hukum telepon saya atau WA saya pasti saya balas. Kalau telepon jarang saya angkat, kalau WA insya Allah saya balas. Kenapa kalau telepon tidak saya angkat seperti kegiatan hari ini, ada telepon nggak akan saya angkat. Karena saya akan menghormati, menghargai siapa lawan bicara saya dan kegiatan apapun. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Ya tadi kalau mau didengar ya ngomong biar orang kenal, yaitu perkenalkan saya nama Tony Sastra Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Yon mau nambahkan? Cukup? Saya kira dari Ibu Bapak masih ada yang perlu tanyakan? Monggo Bu. Yang terhormat Bapak Lurah Kampung Tanjung Jaya, segenap Bapak Dewan, Bapak Ujang Mahmud, beserta yang lainnya yang saya hormati. Perkenalkan, di sini nama saya Helda Apriani dari Dusun 7 Kampung Tanjung Jaya. Helda Apriani. Di sini saya akan menanyakan tentang pendidikan. Ini mumpung semua Bapak Ibu Dewan ini kumpul. Kemarin saya udah ngobrol dengan Bapak Ujang Mahmud. Mungkin di sini saya lebih malam lah ya intinya, karena ini ada Dewan Pendidikan di sini. Yang pertama, di sini saya mewakili dari madrasah mengenai bantuan KIP
Ini kenapa di madrasah kami ini susah mendapatkannya, sedangkan yang di negeri atau di dinas itu semuanya dapat semua. Kami madrasah kecil dari MIMTS Aliyah itu mungkin hanya dapat 1-2. Kemarin saja kami tidak dapat. Itu mohon penjelasannya. Dan yang kedua, untuk kami sekolah madrasah kecil ini, bagaimana supaya madrasah ini bisa maju, tidak kalah dengan negeri, supaya sekolah ini bisa mendapatkan murid banyak, itu minta bantuan atau bagaimana supaya sekolah ini mungkin ya mendapatkan fasilitas itu dari mana, karena madrasah kami itu mencari dana sendiri, tidak pernah dapat bantuan. Terus ini banyak lah Bapak ya Bapak Ibu, mumpung ada Bapak Haji Umar. Lanjut, yang untuk insentif itu dari dinas, kalau dari madrasah kami sudah keluar, tapi kalau dari dinas sampai sekarang ini belum keluar, itu untuk insentif. Tambah lagi untuk guru honor. Guru honor ini kami sudah 20 tahun honor, sampai sekarang belum ada pengangkatan, sertifikasi, dan P3K. Ini bagaimana solusinya? Ada lagi, apakah kami harus membuat proposal untuk mendapatkan bantuan untuk mengembangkan sekolah madrasah kami yang kecil? Karena saya di sini dari dulu sudah 20 tahun Bapak Ibu, sekolah kami seperti ini saja, hanya ditengok, mungkin dilihat. Saya itu sampai pingin memajukan madrasah kami yang ada di tengah-tengah kampung Tanjung Jaya. Ini satu lagi Bapak Lurah, saya minta siring yang di samping masjid itu, kami kan selalu menyiring tapi tidak ada batu atau siring, itu ambrol terus, itu minta gimana, atau dari kampung atau kami atau gimana? Siring yang di samping sekolahan, ya, yang dekat sekolahan itu kan kami gali terus, itu minta bantuannya ya Bapak Ibu untuk siring. MTS Al Hidayah Tanjung Jaya itu ada madrasah, kami ada 4 MIMTS TK, tapi kalau TK dinas. Itu mohon pencerahannya Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja Bu ya, masalah KIP, nanti masalah yang lainnya dari komisi lain, masalah honor segala macam, masalah drainase. Drainasenya pakai ADD aja Bu, kecil itu ya Pak Lurah. Baik, masalah KIP, Kartu Indonesia Pintar, betul Bu? Jadi gini Bu ya, sekolah itu payungnya ada 2, satu Kemendikbud, satu Kementerian Agama. Kami dari aspirasi ini Bu hanya mampu membantu pengajuan KIP dari Kemendikbud, yaitu sekolah-sekolah yang depannya ada tulisan SD, SMP, SMA atau SMK. Mau SMP negeri, mau SMP Islam, mau SMP Muhammadiyah, yang penting depannya SMP. Tapi kalau MA, Sanawiyah, Aliyah, Madrasah, itu di bawah naungan Kementerian Agama. Masalahnya itu, mungkin Ibu pernah mengajukan juga kepada aspirasi kami, tapi tidak terrealisasi karena kami linknya nggak di situ. Jadi membedakan mana sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama, mana sekolah yang di bawah naungan, itu kuncinya depannya Pak. Kalau Bapak masukkan sekolah di Aliyah berarti Kementerian Agama. Kalau Bapak masukkan depannya SD berarti Kemendikbud. Bisa dipahami Pak? Makanya pondok pesantren itu Pak, bagusnya pondoknya di bawah naungan Kemendikbud, sekolahnya di bawah, pondoknya di bawah naungan Kementerian Agama, sekolahnya di bawah naungan Kemendikbud. Misalnya SDIT Al Hidayah ini tetap di bawah naungan. Jadi sumber pendanaan pondok bisa dari 2 arah, satu dari Kemendikbud, satu dari Kementerian Agama. Ini teknik Pak. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang pernah mengajukan Bu, itu yang bisa saya jelaskan kali ini, karena memang beda jalur, beda rumah, dan beda link. Begitu Ibu, bisa dipahami Bu?
Ya Bu ya, jadi mohon maaf nanti, tapi kita nanti coba upayakan hubungan kita dengan Kemenang itu nanti bisa dijelaskan sama Pak Umar. Ya Bu ya, silakan Pak Umar dilanjutkan. Jadi ada semacam hak-hak yang bisa diterima oleh rekan-rekan honorer yang sudah pernah mendaftar di P3K tapi belum terakomodir. Ada hak-haknya. Salah satunya, kalau kita ngomong secara gampang, ini bicara pegawai, mohon maaf ya Pak. Kalau bicara pegawai, gampangnya ngomong begini. Ada semacam PNS itu SK 80%. Ya. Nah, semacam itulah ada hak-haknya tenaga honorer. Cuman Mbak, kembali ya, P3K ini dibayar menggunakan sumber anggaran APBD. Teman-teman ini daftarnya di Lampung Tengah, domisili Lampung Tengah, berarti dibayar menggunakan APBD Lampung Tengah, bukan dari pusat. P3K itu bukan dari pusat, P3K itu daerah. Sehingga walaupun ada hak-haknya, ini amanat, walaupun ada hak-haknya yang bisa diterima menurut undang-undang, cuman akan dikembalikan lagi kepada daerah berdasarkan kemampuan daerah masing-masing untuk menganggarkan untuk bisa membiayai tenaga P3K. Jadi ketika daerah ini sudah mampu Mbak untuk mengangkat P3K lagi, nanti pasti akan diakomodir. Jadi kalau saat ini, mohon maaf, ada teman-teman yang belum terakomodir karena memang kemampuan daerah kita juga terbatas ya Mbak ya. Di sisi lain kita ini harus bayar P3K, di sisi lain masyarakat teriak masalah jalan. Jadi kami harus bisa juga duduk proporsional supaya juga adil. Di salah satu sisi juga kita meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat, tapi di satu sisi lain juga kita harus memikirkan infrastruktur sebagai penunjang ekonomi masyarakat. Sementara itu yang bisa saya jawab. Nanti kalau ada yang kurang ataupun kurang malam bisa ngobrol saja nanti kalau bisa saya kasih penjelasan, saya kasih penjelasan. Seandainya tidak, saya akan bisa nanti menjadi bahan kami untuk berkonsultasi ke kementerian ataupun ke dinas setempat. Gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Silakan Pak Raden. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan pemerintah baru ini bisa mencari solusi bagaimana mencari penambahan dana agar bisa membangun infrastruktur kita. Begitu Pak ya. Perlu yang kami sampaikan informasinya. Mudah-mudahan kita semua hari ini bersemangat Pak, bagaimana caranya dengan pemerintahan baru, dengan suasana yang baru, dengan pembangunan yang baru ya Pak ya. Seperti yang disampaikan yang Bupati kita, berbenah dan berbenah semuanya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya lagi mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sehingga kita bisa mengadakan diskusi yang asik pada hari ini, dan mudah-mudahan insya Allah kedepannya kita masih selalu bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Masyarakat Tanjung Jaya sangat aspiratif sekali menyambut kehadiran kami, sangat antusias. Banyak sekali usulan program-program yang diharapkan untuk bisa pada akhirnya nanti masuk ke Kampung Tanjung Jaya. Terkait usulan masyarakat, ini lebih fokus kepada jembatan dan pertanian. Apa tanggapannya? Kita sangat mendukung sekali apa yang dikehendaki masyarakat, karena memang dari berbagai sumber tadi kita dapatkan bahwa jembatan sungai atau kali Cimarias itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat Kampung Tanjung Jaya ini, karena jembatan itu adalah bagian dari akses menuju daerah lain yang sangat strategis, bisa untuk menunjang peningkatan ekonomi dan peningkatan hasil pertanian. Ketika ada jembatan itu juga akan cepat dan sepertinya akan memudahkan jalan masyarakat dari Tanjung Jaya atau dari Kabupaten Pesawaran ke Tanjung Jaya. Lebih-lebih Tanjung Jaya ada pasar, kemudian kalau aksesnya itu
bagus, maka Tanjung Jaya akan lebih maju lagi, perekonomian akan meningkat.